Pesan Nabi apa? Pesan Nabi seperti ini kalimatnya. Ugzu bismillahi fi sabilillah. Dengan nama Allah, perangilah di jalan Allah. Man kafara billah, siapa saja yang kufur kepada Allah. Wala takdiru, jangan kalian khianat. Wala tughayyiru, jangan merubah-rubah. Lihat ini, ya, pelepasan perang. Wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak kecil. Dibilang lagi Islam radikal. Lihat zaman Nabi ini. Wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak kecil. Wala imra'atan, jangan bunuh perempuan. Lihat di Palestina, Zionis Israel itu yang bongah itu. Ya, di dalam Islam nggak sembarangan, nggak boleh bunuh. Wala kabiran, jangan bunuh orang-orang tua. Wala mun'azilan bisaumatin, jangan juga rahib-rahib, pendeta-pendeta yang lagi ibadah di mihrabnya. Tuh lihat, Nabi suruh kalau perang, perangi aja orang yang menentang Islam, man kafaru billah. Tapi orang-orang yang tidak mengusik, yang tidak memerangi, jangan. Ya. Wala taqta'u nakhlan wala syajaratan wala tahdimu binaan. 3 yang penting ini, lihat. Jangan kalian potong pohon-pohon, ranting-ranting pohon kurma, jangan juga menghancurkan bangunan dan bangunan. Jadi memang niatnya perang itu mendesak mereka masuk Islam, bukan mau menghancurkan bangsa. Hingga Zionis Israel itu tidak berperi kemanusiaan, dia main hantam kromo, gak peduli anak-anak, gak peduli orang tua, gak peduli bangunan, kan di bumi hanguskan. Dan seluruh negara-negara adidaya bertepuk tangan sebelah mata. Yang membuat kita sedih, banyak negara-negara Islam bungkam. Ya, makanya kita harus punya empati terhadap hal ini. Lihat bagaimana cerminan Islam ketika perang dalam keadaan genting melawan Romawi, adab aja dijaga. Mana negara, mana agama yang sesantun ini, Pak? Suruh perang, ya, tapi jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan hancurkan bangunan, jangan bunuh pendeta. Tuh lihat, yang lagi ibadah di mihrabnya, ya di suraunya lah ibarat kita, ya. Itu yang Nabi suruh. Wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang masih mensehatkan kita, menguatkan kita dalam ketaatan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah, contoh kita semuanya, yang perjalanan hidupnya pada subuh hari ini kita akan lanjutkan kajiannya, yaitu menjelang Fathul Mekah ada satu peristiwa lagi, ya, berkenaan kaum muslimin dengan tentara Romawi. Ini salah satu perang terbesar dan terbanyak setelah perang Ahzab. Apa namanya? Namanya Ma'rakatu Mu'tah, perang Mu'tah. Ya, bukan Mut'ah. Kalau Mut'ah itu orang Syiah yang suka nikah kontrak, nikah Mut'ah namanya. Ini namanya perang Mu'tah, pakai hamzah dia, bukan pakai ain. Ya, Ma'rakatu Mu'tah, perang Mu'tah. Kenapa disebut dengan Mu'tah? Karena dia ya memang terjadinya di sebuah dusun wilayah Syam. Syam itu Suriah menuju ke Palestina gitu ya. Tapi dia memang dari Mu'tah itu ke Baitul Maqdis Palestina kalau jalan kaki 2 hari saat itu bisa ditempuh, ya. Makanya namanya Mu'tah, ya. Nah, kata para ulama, ya, dalam kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan wa hadhil ma'rakah akbar liqa'a muskhin. Ini peperangan yang pertemuannya paling besar, wa a'dhamu harbin, bahkan peperangan yang paling dahsyat, ya, khaduhal muslimun fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dilalui kaum muslimin di masa Nabi. Ini yang paling dahsyat, ya. Kenapa demikian? Karena memang satu, Mu'tah ini menegangkan. Padahal yang meninggal cuma 12 kita.
tapi orang-orang hebat yang meninggal, 12 orang meninggal. Dan ini adalah pembukaan, ya, pembukaan. Setelah itu bisa menaklukkan negeri-negeri Nasrani. Supaya Bapak tahu, yang dilawan di Mu'tah ini adalah Heraklius, Kisra, ya, orang-orang memang sesepuh Nasrani yang dilawan itu. Makanya yang dilawan adalah Romawi di perang Mu'tah. Kalau kemarin kan Khaybar apa? Yahudi kan? Kalau di Ahzab kafir Quraisy campur Yahudi campur munafik. Ya. Kalau di perang Uhud Badar kafir Quraisy Mekah. Nah ini betul-betul eksternal negara adidaya. Jadi nggak main-main. Romawi. Ya. Berapa yang dilawan? 200.000 Romawinya. Berapa orang kaum musliminnya? 3.000. 3.000 itu udah lumayan banyak daripada perang-perang yang lain. 3.000. Nah, perang ini kenapa terjadinya? Yang pertama, Nabi itu melakukan dakwah murasalah, dakwah dengan pengiriman surat. Ini kan perdamaian namanya, ya, dakwah secara dialogis, secara apa ya, surat menyurat gitu, bukan dengan peperangan. Dan beliau mengutus namanya Al-Harith bin Umair kepada pemimpin Busra yang di bawah, ya, linearnya itu dia di bawah kepemimpinan Romawi, ya, Heraklius. Nah, peraturannya di zaman itu yang namanya Al-Ba'ith, utusan negara, itu haram dibunuh, Pak, nggak boleh. Mau dia utusan negara kafir datang ke kita, nggak boleh dibunuh, haram. Kalau bunuh berarti kita lawan perang seluruh dunia. Ya, ibaratnya begitu. Maka dari dulu jarang ada kejadian ini. Kalau ada satu negara membunuh utusan dari negara lain, pasti dia akan dilawan dengan negara yang lain ini semuanya. Karena itu ibaratnya apa ya, melanggar kode etik, ya, antar hubungan bilateral antar negara. Nah, Nabi utuslah ke Busra, ya, ke Busra. Nabi utus namanya Al-Harith bin Umair radhiyallahu anhu mengantar surat dakwahnya Nabi kepada pemimpin sana. Namun di tengah jalan dihadang oleh orang bengis nih, namanya Surahbil Al-Ghassani namanya. Ya, Surahbil Al-Amr Al-Ghassani, pemimpin satu negeri namanya Al-Balqa, dekat dari Busra itu. Termasuk di bawah wilayah Syam, ya. Dan dia memang salah satu pimpinan di bawah kepemimpinan Kaisar Kisra yang besar ini. Nah, ternyata Al-Haris ini kan mau bawa suratnya Nabi, dia perdamaian. Disampaikan kepada pemimpin dunia, kalau kamu mau masuk Islam, kalau tidak nanti ada keputusan lain, begitu. Ternyata di tengah jalan, ya, di nama kampung namanya Balqa, diculiklah Al-Haris bin Umair oleh namanya Surahbil bin Amr Al-Ghassani. Lalu diculik, diapakan? Dibawa di depan Raja Kaisar, diikat dan dipenggal kepala Haris sampai meninggal dunia. Ini kan memancing, ya, peperangan yang lebih besar lagi, padahal Rasulullah itu melakukan dakwah dengan murasalah. Murasalah itu dari kata risalah, artinya dengan surat, Pak. Ya, dengan surat. Sekarang juga begitu, Pak. Yang sekarang kayak mau masuk kuliah di Madinah tuh seperti adik kita Dani kan baru berangkat lagi, ya. Nah, itu sekarang sistemnya harus pakai kirim surat. Seluruh di kota Saudi itu sekarang Ummul Qura, Universitas Qasim, Universitas Taif, Universitas Madinah itu pakai satu situs aja dengan kirim. Kalau dulu masih ada wawancara. Jadi kalau ada orang tuanya mampu umroh, dia pergi ke kampus Universitas Madinah, wawancara ke kantor, kalau punya hafalan bagus bisa diterima. Sekarang tidak, tapi harus dengan daftar melalui situs. Nah, di zaman dulu Nabi pakai surat dakwahnya. Jadi kalau sekarang mungkin dakwahnya Nabi kita teruskan pakai surat tuh dengan dakwah, dengan status, dengan DM, dengan inbox gitu, ya. Mau nggak gitu, ya. Nah, dulu kan diantar langsung. Nah, pengantar ini kan nggak salah, dia cuma kurir. Tapi kenapa harus dibunuh? Yang bunuh Surahbil dan sengaja dibawa ke depan Kisra, raja yang harusnya dia tahu aturan antar negara, kan? Tapi dibunuh pula, ya. Akhirnya semua dihadapi Nabi dengan kekecewaan.
Karena ini adalah kejahatan yang amat keji. Sama saja dengan dia umumkan perang. Membunuh utusan sama dengan mengumumkan perang secara terang-terangan. Akhirnya Nabi tegas, beliau bersikap, beliau himpun pasukan sebanyak 3.000 prajurit. Dan ini termasuk pasukan Islam murni yang paling besar, a'zamul jaish, kata para ulama, sebesar-besarnya tentara yang dihimpun oleh Rasulullah, karena yang dilawan adalah Romawi. Ya, sebelumnya tidak pernah kaum muslimin berhimpun sebanyak itu kecuali pada perang Ahzab, karena yang dilawan 10.000 perang Ahzab itu. Ya, akhirnya siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah anak kesayangan beliau, anak angkat beliau, namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya, jadikan dia sebagai Raisul Jais, pasukan perang. Namun karena Nabi dapat info-info, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi bilang, ya, yang jadi pemimpin adalah Zaid, wa in qutila, tapi kalau Zaid terbunuh, ya, fa Ja'far bin Abi Thalib, ini adik beradiknya Ali, Ja'far bin Abi Thalib, adalah Ali bin Abi Thalib. Ja'far ini tadinya nggak tinggal di Madinah, dia kan di Habasyah, pemimpin di Habasyah. Tapi ketika sudah aman, dia ikut ke Madinah dan ikut menyertai perang ini. Ya, wa in qutila Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid terbunuh, Ja'far yang pegang bendera, komandannya. Ya. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Kalau Ja'far terbunuh, nanti yang akan tampuk kepemimpinan kepada Abdullah bin Rawahah. Nah, ini tanda-tanda kenabian kan, kok beliau bisa bilang ada 3 komandan yang berurutan, berarti kan beliau tahu nih, ada gelagat-gelagat sinyal, ya. Nah gitu. Dan Nabi mengatakan, ya, diberikanlah namanya liwa'u bayda, satu bendera warnanya putih, bendera perangnya warnanya putih, diserahkan kepada Zaid. Dan Nabi memerintahkan kalian datang ke tempat terbunuhnya Al-Harith bin Umair. Ya, penduduk di sana yang membiarkan delegasiku dibunuh harus diserukan kepada Islam. Maka Nabi bilang kepada Zaid, ud'uhum ilal Islam. Minta penduduk di sana masuk Islam. Ya. Nah begitu. Dan kemudian jika tidak, ya, maka raja dan masyarakat yang zalim membiarkan utusan Nabi diutus itu, ya, yang dibunuh itu, utusan Nabi dibunuh itu, maka harus kita meminta pertolongan Allah, mau nggak mau mereka kita perangi. Dan mereka yang mulai duluan. Tapi lihat uslubnya Nabi, disuruh ajak dulu ke Islam kan. Takutnya di antara mereka ada yang menganggap memang kebijakannya Kisra dan Surahbil yang membunuh utusan itu adalah melenceng, ya, makanya disuruh diajak kepada Islam. Nah pesan Nabi apa? Pesan Nabi seperti ini kalimatnya, ugzu bismillahi fi sabilillah, dengan nama Allah perangilah di jalan Allah. Man kafara billah, siapa saja yang kufur kepada Allah. Wala takdiru, jangan kalian khianat. Wala tughayyiru, jangan merubah-rubah. Lihat ini, ya, pelepasan perang. Wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak kecil. Dibilang lagi Islam radikal. Lihat zaman Nabi ini. Wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak kecil. Wala imra'atan, jangan bunuh perempuan. Lihat di Palestina, Zionis Israel itu yang bongah itu. Ya, di dalam Islam nggak sembarangan, nggak boleh bunuh. Wala kabiran, jangan bunuh orang-orang tua. Wala mun'azilan bisaumatin, jangan juga rahib-rahib, pendeta-pendeta yang lagi ibadah di mihrabnya. Tuh lihat, Nabi suruh kalau perang, perangi aja orang yang menentang Islam, man kafaru billah. Tapi orang-orang yang tidak mengusik, yang tidak memerangi, jangan, ya. Wala taqta'u nakhlan wala syajaratan wala tahdimu binaan. 3 yang penting nih, lihat. Jangan kalian potong pohon-pohon, ranting-ranting pohon kurma, jangan juga menghancurkan bangunan dan bangunan. Jadi memang niatnya perang itu mendesak mereka masuk Islam, bukan mau menghancurkan bangsa.
Tengok Zionis Israel itu tidak berperi kemanusiaan, dia main hantam Bromo, nggak peduli anak-anak, nggak peduli orang tua, nggak peduli bangunan, kan di bumi hanguskan. Dan seluruh negara-negara adidaya bertepuk tangan sebelah mata. Yang membuat kita sedih, banyak negara-negara Islam bungkam. Ya, makanya kita harus punya empati terhadap hal ini. Lihat bagaimana cerminan Islam ketika perang dalam keadaan genting melawan Romawi, adab aja dijaga. Mana negara, mana agama yang sesantun ini, Pak? Suruh perang, ya, tapi jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan hancurkan bangunan, jangan bunuh pendeta. Tuh lihat, yang lagi ibadah di mihrabnya, ya di suraunya lah ibarat kita ya, itu yang Nabi suruh. Nah akhirnya beliau ucapkan pelepasan kepada pasukan, ya. Lalu siap berangkat, datang orang mengerumuni, memanggil para komandan yang ditunjuk. Rasulullah sampaikan salam kepada mereka. Saat itu di antara 3 komandan yang ditunjuk menangislah Abdullah bin Rawahah. Menangis, ya. Ini nanti ujung-ujungnya gugur nih, Pak. Ja'far gugur, Pak. Zaid gugur, luar biasa mereka. Kemudian ditanya kepada Abdullah bin Rawahah, "Ma yubghika ya Abdullah, kenapa kamu menangis?" Ya. Maka disangkanya kan karena takut dengan dunia, takut dengan harta, ya. Tapi kata Abdullah bin Rawahah, "Lah, bukan karena ini aku menangis." Ya, bukan karena dunia aku menangis. Bukan karena perkara apapun aku menangis. Wala sababa bikum walakinni sami'tu Rasulullah yaqra'u min kitabillahi yadhkuru fiha an-nar. Ternyata di pelepasan itu Nabi menyebutkan satu ayat yang mengatakan kalian semua nanti akan digiring ke neraka. Itu yang membuat aku khawatir. Ya, ketika dengan pelepasan Nabi bilang wa illa minkum illa wadiduha, dan tidaklah kalian sedang menuju ke sana, kalian akan menuju ke neraka kalau nggak beriman. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ya, yang demikian itu adalah kepastian dari Rabbmu yang sudah ditetapkan. Bagi siapa yang tak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kalian sedang berjalan ke neraka. Nangis Abdullah bin Rawahah, nanti nasib saya bagaimana? Apakah setelah aku dapat tugas ini meninggal, apakah aku akan digiring ke neraka? Mujahid mau jihad aja takut masuk neraka, Pak. Bela agama. Itu sedang di depan Rasul, mengemban amanah dari Allah dan Rasulnya, tapi masih takut dirinya masuk neraka. Nangis Abdullah bin Rawahah sejadi-jadi. Kenapa? Takut gak diterima surga, takut masuk neraka. Subhanallah. Ya, kita nih yang bukan mujahid, kadang-kadang mujahad juga ya. Tapi kok nggak takut, luar biasa syuurnya, perasaan mereka takut kepada siksa akhirat. Itulah yang mendorong mereka semangat, ya. Nah akhirnya dia melakukan syair-syair lah, tentang syair-syair tentang ampunan Allah dan yang lain-lain. Berangkat mereka, Nabi antarkan, tapi gak ikut. Nabi gak ikut. Nabi cuma diantarkan. Mereka cuma diantarkan oleh Nabi sampai Thaniyatul Wada, berhenti di sana dan beliau mengucapkan selamat jalan. Ya. Nah kemudian pasukan itu berangkat ke arah utara, berhenti di daerah namanya Mu'an atau Ma'an. Nah, itu sudah masuk wilayah Syam, berbatasan dengan Hijaz Utara. Ya. Nah saat itu mereka dapat informasi bahwa Heraklius bermarkas di Ma'ab namanya, Ma'ab, wilayah Al-Balqa juga dekat dengan tadi, dengan kekuatan 100.000 prajurit Romawi. Dari ini Pak, Romawi ini bukan kaleng-kaleng nih, ya. Akhirnya bisa dilawan oleh kaum muslimin. Romawi ini termasuk tragedi penting lah Pak. Kalau nggak penting nggak mungkin ada suratnya tentang Romawi. Ya, surat apa di Quran yang tentang Romawi Pak? Hah? Ar-Rum, ya. Gulibatir Rum, ditaklukkanlah Romawi, itu kan? Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ya, nanti dia akan dimenangkan oleh kaum muslimin,
mengungguli mereka semua. Itu disebut dengan surat Ar-Rum yang di juz ke-21. Ternyata disebut kan, Romawi dikalahkan, gulibatir Rum, padahal ini punya tentara 100.000. Tambah lagi ada pasukan namanya Laham, Juzam, Balkin, Bahra, Bali, 100.000 lagi. Maka total mereka 200.000. Melawan berapa? 3.000 kaum muslimin. Ya. Nah, orang-orang Islam saat itu nggak pernah membayangkan kalau berhadapan dengan sebesar itu. Ya, 3.000 lawan 200.000. Jadi mereka bermalam 2 malam di Mu'an. Mereka berpikir, gimana yang kita hadapi sebanyak ini tentara Heraklius, gabungan 100.000 berkoalisi lagi, tambah 100.000, jadi 200.000. Akhirnya mereka musyawarah dengan tajam, menimbang-nimbang, bertukar pikiran. Hampir saja mereka ngirim surat ke Nabi. Gimana nih Nabi, lawannya banyak, tapi ditahan oleh Abdullah bin Rawaha. Jangan, ya. Maksudnya kirim ke Nabi supaya Nabi kirim lagi dari Madinah, tambahan lagi. Dari 3.000 ini ditambah lagi, ya. Atau ada perintah tertentu dari Nabi. Ini kan sebenarnya ujian hatinya, mulai ciut gitu kan dengan 200.000. Tapi kata Abdullah bin Rawah, la nab'athu syai'an ila Rasulillah. Kita nggak mau kirim apa-apa kepada Rasulullah. Ya. Demi Allah, kalian yang tidak suka dengan kepergian ini, justru ini kepergian yang kita cari. Ya, natlubu asyuhada. Kita sedang memburu syahid di jalan Allah. Disemangati oleh Abdullah bin Rawah. Nggak usah ngadu-ngadu sama Nabi, cengeng gitu kan, cengeng. Akhirnya mereka sepakat, ya, disemangati oleh Abdullah bin Rawah, diambil keputusan secara bulat sebagaimana disampaikan Abdullah, kita tetap maju dengan berstrategi. Akhirnya 2 hari di Mu'an, mulai mendekati markas Heraklius di Ma'ab, ya, di dusun namanya Al-Balqa, ya. Musuh semakin dekat, ya, pasukan muslimin berbelok. Nah, ini strateginya. Mereka bikin formasi kunci namanya, dengan, ya, menyebar dan nanti mengepung. Ingat nggak dulu? Ini siapa nanti yang jadi pedangnya Allah ini? Khalid bin Walid. Ingat ketika perang Uhud, Khalid pernah bikin strategi ini kan? Dikalahkannya orang Islam gara-gara dia kepung lewat belakang di Uhud tuh. Nah, ya. Walaupun di sini Khalid belum jadi pimpinannya. Pimpinannya tadi Zaid, kemudian Abdullah bin Rawaha dan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, akhirnya berbeloklah sebagian ke Mu'tah tadi, bermarkas di sana. Kalau Heraklius tadi di Ma'ab, mereka tadi musyawarah di Mu'an. Jadi ada beberapa dusun-dusun kaum muslimin di Mu'tah. Ya, sayap kanan digerakkan dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah, sayap kiri oleh Ubadah bin Malik. Jadi dibikin dengan formasi sayap. Jadi tidak satu titik sentral fokus jadi besar, enggak, dipecah-pecah gitu ya. Nah, di Mu'tah kedua pasukan berhadapan, meletuslah pertempuran di situ. 3.000 prajurit harus melawan 200.000 dengan formasi gitu ya. Pertempuran langka, bahkan dunia menyimak dan menyaksikan pertempuran langka ini. Ya, tapi mereka semua mengira habislah orang Islam, habislah tentaranya Muhammad. Mereka mengira begitu. Tapi kaum muslimin dengan semangat jihad, semangat syuhada, dengan hembusan angin iman dalam hati mereka, mereka tidak bergeming, ya. Bahkan di situ muncullah hal-hal yang tidak terduga dan terbilang aneh. Ya. Nah, pertama kali yang pegang bendera adalah Zaid, kekasih Rasulullah. Dia bertempur gagah berani, heroik. Hampir tidak ada pahlawan Islam yang bisa sporadis seperti Zaid itu. Terbang ke sana, terbang ke sini, menghadapi 5 orang, 10 orang. Zaid bin Harisah. Ya, sampai akhirnya Zaid terkena tombak. Kena tombak dia. Ya. Ketika tembak musuh terjerembab, jatuh ke tanah karena tepat mengenai bagian tubuhnya yang vital, mati syahid. Dia ambil alih oleh Ja'far. Ya, Bapak kedengarannya kena tombak kan? Sebelum kena tombak, apakah dia tak kena pisau? Kena, Pak. Nanti jasadnya nanti ditemukan para sahabat. Gimana kondisinya kita lihat. Kemudian benderanya diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia bertempur gagah berani, ya. Pertempuran semakin seru, terlempar dari atas kuda. Ya, dia terlempar dari atas kuda, kudanya terkena senjata, terus dia bertempur sampai tangan kanannya kena tebas, putus Ja'far itu. Sisa sedikit dikepit dia itu bendera.
Ya. Kemudian dihabisi lagi, dia ambil dengan tangan kiri, terus bertempur sampai tangan kiri Ja'far pun putus terkena sabetan pedang lawan. Beliau lilitkan di lengan bagian atas yang masih bersisa. Berarti begini kan? Benderanya di sini. Nah, lengan atas nih. Lengan bawah udah putus. Cengeng nggak Ja'far? Nggak, kalau gitu, tolong mundur. Nggak ada Ja'far mundur sedikit pun tidak. Tangannya putus dua. Coba perang nih. Tinggal sisa lengan atas, dikepitnya di sini bendera. Ya. Ada sahabat yang melihat mengatakan sesungguhnya prajurit Romawi membabatkan pedang ke tubuhnya sampai dengan pedang besar dari atas dihajar-hajar. Ja'far tubuhnya hampir seperti terbelah dua. Ngeri itu. Ya, prajuritnya rame-rame. Ya. Nah, makanya sampai meninggal beliau kehilangan dua tangan, Ja'far disebut dengan At-Tayyar. At-Tayyar itu artinya burung. Kenapa burung? Nabi bilang nanti di surga dia akan diberikan dua sayap sebagai pengganti tangannya yang diwakafkan untuk membela agama. Disebut At-Tayyar. Ya, para ulama juga disebut ada istilah lain buat syahidnya si Ja'far namanya Dzul Janahain. Janahun itu artinya sayap. Dua sayap namanya Janahain. Makanya dia disebut pemilik dua sayap. Kenapa? Tangannya dia korbankan untuk membela Islam. Hilang tangan dua. Ya. Nah, dari riwayat Imam Bukhari beliau menceritakan ya, dari Ibnu Umar, waktu itu ada seorang sahabat itu Ibnu Umar berdiri di samping jasad Ja'far. Dihitung oleh Ibnu Umar waktu meninggalnya Ja'far. Ada berapa, Pak? Ada 50 to'natan, 50 sabetan pedang, luka, ya. Tetapi lukanya semua di depan. Kata Ibnu Umar, aku tidak melihat satupun luka di belakang tubuh Ja'far. Apa tandanya, Pak? Dia tidak pernah mundur, tidak pernah takut. Dilawan semua lawan. 50 semua di depan. Lihat, jadi dia menjemput syahid. Ya, strateginya adalah menyerang. Kalau ada yang luka di belakang, berarti dia ngelak-ngelak. Ja'far tidak ada. 50 luka kata Ibnu Umar, semuanya di depan. Ya, nggak pernah saya lihat satupun. Ya. Kapan ini kisahnya? Ketika Ibnu Umar berdiri di sebelahnya, kemudian setelah peperangan terjadi dia cari-cari jasadnya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan dari riwayat Imam Nafi' 70 luka, ya, entah dari mana sabetan senjata, tapi semuanya ada di bagian depan. Ja'far gugur, diambillah oleh Abdullah bin Rawahah. Dia maju ke depan, dia ambil kudanya, ya. Awalnya sempat ragu-ragu karena komandan sudah, kalau perang komandan gugur kan cepat goyang, Pak. Tapi sudah Nabi sampaikan, nanti kau yang ambil, ya. Kemudian seolah-olah Abdullah bin Rawahah ini ditampakkan oleh dia surga. Dia benar turun dari punggung kuda, ya. Kemudian ada sepupunya datang bawa sepotong tulang, ya, yang masih menyisakan daging, ya. Makanlah ini agar punggungmu bisa tegak, ya. Karena beberapa hari ini akan terasa berat, ya. Abdullah bin Rawahah sambil perang gigit sedikit, kemudian dia muntahkan lagi, dia ambil pedangnya, melaju ke depan bertempur dan akhirnya Abdullah bin Rawahah gugur pula. Ya, jadi 3 komandan itu syahid semua. Akhirnya siapa yang mengambil bendera itu? Diambil oleh seorang pedang Allah, namanya ya Thabit bin Arqam. Ya, Thabit bin Arqam. Dia disebut Saifun min Suyufillah, pedang daripada pedang-pedang Allah. Ya, tadinya mereka berseru ambil. Nggak ada yang mau, takut kan? Ini nggak sembarangan nih keputusan Nabi. Nabi cuma putuskan 3. Akhirnya yang ambil siapa? Thabit bin Arqam dikasih kepada Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Nah, inilah hebat kan Khalid bin Walid. Setelah diambil bendera dengan kegagahan dan kegigihannya, Khalid ya dia berperang, dan setelah perang tuh dia bilang ada 9 pedang musuh yang kupatahkan di tanganku. Lihat, 9 pedang musuh Romawi besar-besar patah di bukan orang ini tusuk, pedangnya patah. Coba lihat hebatnya Khalid bin Walid, ya di perang Mu'tah itu yang tinggal di tangan tuh hanya sebatang pedang lebar model Yaman, ya.
Nah, sebelum orang-orang Madinah mendengar kabar dari kancah peperangan ini, Rasulullah mengabarkan apa yang terjadi, ya, lantaran ada wahyu memang tentang Zaid mengambil bendera, lalu ia gugur, kemudian Ja'far. Makanya sudah Nabi diberikan sinyal dari wahyu. Kan jarang Nabi putuskan kalau dia meninggal nanti dia. Makanya mereka bertiga tuh, Abdullah bin Rawaha ketika Nabi suruh begitu, dan langsung nangis takut masuk neraka. Ini ada sinyal nih, Nabi bilang kami ini jangan-jangan ada petunjuk dari Allah bahwa kami adalah calon-calon yang dipilih. Tapi nanti kalau dipilih aku masuk neraka atau tidak, itu yang bikin Abdullah bin Rawahah menangis, ya. Nah, akhirnya gugur semua, ya. Tiga komandan itu diambil alih oleh Khalid. Khalid tidak gugur, ya. Khalid nanti gugurnya sakit dia, bukan di peperangan. Nah, Khalid lah yang banyak berperan dengan strategi sayap itu, ya. Dengan segala patriotisme, dengan kegigihan, dengan kegagahannya, ya, bahwa Khalid bin Walid berhasil dengan kepemimpinan terakhir itu menggempur pasukan Romawi sepanjang hari perangnya, Pak. Makanya Abdullah bin Rawaha sama adiknya kan dikasih daging, gigit ini, Bang. Kenapa? Ini kita akan perang sepanjang hari. Diambil, dimuntahkan lagi, tidak, nggak mau saya. Langsung dia turun, dia terekam di arah musuh, meninggal. Tapi Khalid bisa bertahan sampai dengan sepanjang hari, ya. Karena apa? Karena dia membutuhkan dan mengeluarkan siasat perang yang luar biasa. Maka sejak pagi hari esoknya, ya, dia harus mampu menyusupkan perasaan takut tentara Romawi. Jadi Khalid punya strategi bagaimana mengintimidasi mental, ya, agar bisa mundur dengan pasukan yang begitu banyak. Karena kalau di betul-betul face to face berat juga. Ya, akhirnya Khalid bin Walid merubah komposisi pasukan, dirubah pola baru, yang tadinya di barat jadi di timur, ditukar-tukar sama beliau, ya, sehingga apa, tentara musuh bingung, bahkan mengira kok pasukannya lain lagi, padahal cuma diganti formasi. Banyak, jangan-jangan mereka nih habis lah kita. Nah, itu strateginya, ya, disangkanya banyak, ya. Nah, akhirnya sempat menggempur, keadaan sudah menang, tapi kata Khalid, kalau mereka balik lagi kejar kita, habis kita, karena kalah secara kuantitas. Nah, Khalid ini pikir gimana supaya mereka nggak melakukan pengejaran balik, maka dirubahlah tagoyur al-jais, perubahan posisi tentara, ditukar-tukar, sehingga orang Romawi mengira ini pasukan baru lagi, nafas baru. Kalau kita coba kejar lagi, kita sudah digempur, kalah, mundur, kita kejar lagi, nanti kita pula yang semput. Padahal bukan, itu cuma ditukar-tukar orangnya. Mereka kira ini tentara baru. Itulah strategi dari Khalid ibn Walid. Akhirnya pasukan Romawi pulang ke negerinya, tidak melakukan pengejaran ulang setelah mereka terpukul, ya. Begitu pula orang-orang muslimin bisa selamat hingga kembali ke Madinah. Geger Romawi. Yang gugur berapa? 12 orang dari pihak kaum muslimin. 12 orang saja, segitu besarnya. Berarti kan hebat, ya, kemenangannya. Dari 12, 3 orang itulah 3 komandan perang mereka, yang mudah-mudahan Allah berikan derajat yang tinggi di sisinya, ya. Walaupun sebenarnya kaum muslimin kan tidak bisa melancarkan serangan balasan yang begitu banyak seperti kehilangan Al-Harits bin Umar yang dibunuh itu, tapi, ya, ini menjadi satu gambaran buat orang Islam bahwa tidak seperti yang dikenal orang. Dikiranya Romawi besar, Arab itu lemah, tapi di saat itu, ya, dibuktikanlah bahwa betapa besar dan solidnya kaum muslimin, ya. Nah, akhirnya selesailah, ya, kembali ke Madinah, ya. Kemudian beberapa kabilah Arab di negeri Syam itu, ya, yang tadinya berpihak kepada Romawi, ya, ternyata ketika semasa menghadapi orang-orang muslim di perang Mu'tah itu ada beberapa kabilah Arab juga di sana yang pro kepada Romawi, ya, kembali ke pangkuan Islam. Siapa yang melakukan pendekatan itu? Namanya Amr bin Al-As, diutus oleh Nabi ke perbatasan Syam, datangi mereka, kau mau pro ke Romawi apa ke kita? Didatangi. Kalau nggak mau, diperangi lagi. Ya, kalau mau, akhirnya banyak diantara mereka dibujuk, dilunakkan hatinya, mau, ya, untuk bersama dengan kaum muslimin dan merapat ke negara Madinah kaum muslimin. Ya,
Nah itu, ya. Nah inilah terjadinya kapan? Ya bulan Sya'ban, dan sebelum bulan Sya'ban tanggal 8 Hijriah, ya, tanggal 8 Hijriah. Barulah setelah itu nanti akan terjadi penaklukan Mekah, ya, perang Mu'tah. Ini sebenarnya lebih detailnya, lebih panjang lagi, tapi ala kulli hal kita bisa mengetahui betapa komposisinya, ya, sampai menelurkan para syuhada yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam perang Mu'tah. Nanti kita akan masuk kepada Fathul Mekah, ya, di salah satu rangkaian sirah ini yang puncak sebenarnya. Fathul Mekah itu puncaknya, ya. Bagaimana keadaan itu berbalik kepada orang-orang Islam. Demikian, yang ingin bertanya silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya tutup karena saya ada kegiatan lagi juga bersama teman-teman relawan, ya, nanti pagi ini banyak undangan. Mudah-mudahan semangat para sahabat ini di hari kemerdekaan kita, ya. Jadi jangan cengeng nih kita, ya. Kita harus seperti Ja'far, seperti Khalid, ya, harus seperti Zaid, ya. Lihat Pak, sampai hilang tangan dua tak menyurutkan mereka. Dan hebatnya apa yang saya kagum itu, dalam riwayat Abu Nafi itu bahwasanya lukanya nggak ada di belakang, berarti nggak ada ngelain musuh. Kita kalau perang mungkin ngelak-ngelak ke belakang, lari dulu, ya kan, tapi nggak ada, dia langsung aja struggle ke depan. Ya, itulah kehebatan Ja'far bin Abi Thalib. Padahal dia bisa saja fokus berdakwah di Habasyah, tapi dia keluar dari zona nyamannya, datang ke Madinah, ikut beberapa gozawat sampai wafat di perang Mu'tah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.